Halo semua teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan pekerjaan beserta usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman menyaksikan sebuah analisa yang sangat puitis, menurut saya penuh metafora-metafora yang diucapkan oleh Mas Dean Natsir ya, nama akunnya itu Mas Dean Natsir. Nah, di sini beliau menyatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah seorang maestro politik. Nah, saya jadi berpikir ya, Pak Jokowi ini kan nggak punya partai gitu ya. Dia hanya orang biasa yang kader PDIP. Kalau Megawati, Surya Paloh, Prabowo gitu disebut sebagai maestro politik, menurut saya wajar karena mereka adalah ketua-ketua partai sehingga disebut biasanya sebagai kingmaker gitu loh. Tapi kalau seorang Jokowi yang maaf dalam tanda kutip, dan saya juga tidak setuju dengan penyebutannya, sering disebut petugas partai. Loh, kok sekarang malah dia disebut sebagai atau satu-satunya saat ini politikus yang paling ulung. Bahkan tidak ada capres bisa menang tanpa restunya dia. Kita bisa lihat survei Prabowo menanjak. Yang tadinya nomor 2 terus begitu mendapat sedikit endorse saja melalui simbolik-simbolik seperti menyupiri Jokowi saat sedang kunjungan ke PT Pindad, itu langsung menaikkan angka elektabilitas Prabowo dan dianggap sebagai penerus Jokowi, baru sedikit di endorse gitu loh, apalagi di endorse besar-besaran gitu. Jadi tidak satupun capres akan menang tanpa restu Jokowi. Artinya yang menang hanyalah orang yang dianggap meneruskan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Jadi benar-benar maestro politik ya sih, kita tidak menyangka. Nah, bagaimana sih pernyataan Mas Deat Nasir ini selengkapnya? Yuk kita simak bareng-bareng. Sudah sering saya katakan, melihat sepak terjangnya belakangan ini, Presiden Jokowi itu seperti bintang yang mengemban cahayanya sendiri. Woi, Beliau keren telah itu ya. menemukan takdirnya yang tidak terbatas sebagai arsitek politik yang ulung. Wait, saya tertarik banget sama bintang yang mengemban cahayanya sendiri. Ini sebenarnya teman-teman ya, sorry saya potong. Ini kata-katanya dalam banget loh. Kita tahu ada banyak benda-benda langit itu yang cahayanya bersumber bukan dari dirinya, tapi ini cahayanya dari dirinya sendiri. Artinya memang Pak Jokowi itu lebih besar dari partainya karena dia menang bukan karena partai, bukan karena siapapun, tapi karena dirinya. Jadi itulah yang sering di orang bilang, saya milih Jokowi bukan karena PDIP-nya. Artinya memang cahayanya itu dari dirinya sendiri. Ini anak apa? Saya mengartikannya aja begitu ya. Kita lanjut ya teman-teman. Maaf saya potong ya. Kita lanjut. Dulu mungkin beliau berperan sebagai politikus biasa, tapi Hmm. sekarang beliau telah bertransformasi menjadi seorang dalang politik. Ya Beliau makanya. mahir memainkan boneka-boneka politikus dengan gerakan yang penuh misteri. Seperti seorang maestro dalam orkestra politik. Dengan sekali atau dua kali lambaian tangan, lawannya pasti terdiam dan terpaku. Presiden Jokowi itu tidak seperti manusia pada umumnya yang harus bersuara lantang, mengklarifikasi setiap kritik yang menghampiri. Beliau telah Yes. mengajari kita kebijaksanaan diam. Kritik seolah mati begitu saja dalam hening, seperti kata-kata yang larut dalam angin senja. Beliau telah mengembangkan seni membungkam Puitis. kritik dengan kerja-kerja luhur kebijakan, yang seolah memberi pelajaran bahwa kritik juga bisa bungkam dengan sendirinya begitu memasuki wilayah kuasa. Tentu saja, Hmm. teori mendem jero dan nabok nyili tangan adalah ilmu tingkat tinggi yang hanya dimainkan oleh para ahli dan seorang Jawa Tulen. Lihatlah, Hmm. di balik penampilannya yang sederhana, tidak tampak menonjol secara intelektual, tapi siapa yang menyangka bahwa di balik sosok yang sering dipersepsikan plonga-plongo itu, ternyata tidak kalah hebat dan berani menyusuri jalan terjal politik. Prestasi politiknya Hmm. melampaui pencapaian semua politikus senior di negeri ini. Iya Seperti betul. seorang seniman rupa, Presiden Jokowi telah menciptakan lukisan politik yang menarik, menggambarkan perjalanan yang menggetarkan hati dari seorang yang pernah merasakan dinginnya dunia politik menuju ke dalam pangkuan kekuasaan yang menenangkan. Dalam 2 periode kepresidenannya, waktu telah menjadi guru yang bijaksana bagi Pak Jokowi. Dulu mungkin beliau Hmm. adalah seorang politikus yang menari di atas ritme partai. Tetapi sekarang,
Beliau adalah maestro yang menciptakan harmoni dan ritme politiknya sendiri. Dengan keberanian yang kuat dan kemampuan yang tajam, beliau telah mengubah papan politik menjadi pentas besar yang menarik perhatian seluruh penonton. Dalam politik yang penuh dengan intrik dan drama, Presiden Jokowi adalah sutradara yang penuh gengsi. Panggung politik menjelang Pilpres 2024 seperti boneka dalam pengaruh penuhnya. Calon-calon presiden yang tidak mendapat sentuhan Jokowi nampaknya seperti pahlawan tanpa pedang. Hampir tak mungkin untuk bersaing dalam tari politik ini. Seolah-olah Presiden Jokowi telah menulis naskah yang tak tertandingi, mengarahkan setiap karakter dalam drama politik ini untuk bergerak sesuai kehendaknya. Namun, betul. Di balik semua nuansa dramatis dan simfonis strategi, kita perlu tetap mengingat esensi demokrasi yang memberikan suara bagi semua pilihan. Meskipun Presiden Jokowi adalah bintang puncak dalam pesta politik, tetaplah penting bagi kita untuk memastikan bahwa suara-suara lain juga didengar dalam keramaian tersebut. Jadi kamu pilih yang mana? Pilpres 2024 atau perpanjangan masa jabatan? Jawab saja di komentar. Thank you. Ya, menjawab pertanyaan terakhir Om Dean Natsir atau Mas Dean Natsir sih sudah tidak relevan ya bicara Jokowi 3 periode, karena ya sudah ada capres, sudah ada jadwal pendaftaran, sudah ada jadwal pilpres. Kita tidak mungkinlah mengganggu-ganggu itu lagi kayak gitu ya. Kalau saya pikir kita pilih yang terbaik yang sekiranya bisa meneruskan serta memperbaiki kalau ada yang perlu diperbaiki dari kepemimpinan Pak Joko Widodo gitu ya. Tentu semua pemimpin pasti punya kelemahan. Nah, saya tertarik dengan sisi politiknya yang diucapkan Mas Dean Natsir ini ya. Benar sekali bahwa Pak Joko ini, saya lihat beliau itu memang sudah menjadi sifat kerjanya atau gaya kerjanya yang belusukan, tapi beliau tahu di semakin penghujung kepemimpinannya beliau kan nggak mau jadi bebek lumpuh. Itu kenapa semakin intens. Kalau teman-teman lihat bagaimana teatrikal permainan Pak Jokowi, baru pulang dari Afrika langsung meresmikan air apa gitu di Medan, habis itu langsung belusukan ke pasar. Gak pernah beliau itu kalau dalam sebuah event selesai di satu daerah itu tidak ke pasar. Pasti selalu ke pasar. Dari sebuah event di Bali ke pasar, dari Medan ke pasar. Jadi selalu lompat ke pasar, lompat ke pasar. Ini kan memang pasar itu menjadi apa ya, sebuah tempat di mana dia beralasan untuk belusukan, yaitu mencek harga komoditas, mencek harga pangan kayak gitu. Jadi beliau tahu bahwa powernya ada di rakyat. Partainya dalam tanda kutip adalah rakyat. Partai Rakyat Indonesia, mungkin gitulah kurang lebih, yang tidak diorganisir atau tidak terdaftar, tapi secara kekuatan itulah partainya rakyat itu gitu loh. Tapi tentu belakangan ada isu ini ya, isu bahwa Mahkamah Konstitusi itu sedang mau memutus usia batas cawapres. Nah, ini tentu yang amat disayangkan. Jangan sampai Mahkamah Konstitusi ikut-ikutan dalam hal perpolitikan kita, karena mengenai usia cawapres itu kan Gibran yang diisukan dengan Prabowo. Tapi kalau menurut saya sih tidak selayaknya MK memperlama. Seperti kata Pak Mahfud, harusnya itu diputus, diselesaikan bahwa itu bukan tugas MK, itu adalah tugasnya legislatif untuk memutus usia cawapres. Kalau MK itu adalah negatif legislator, dia membatalkan undang-undang terhadap undang-undang dasar kalau dirasa bertentangan. Ini agak-agak ngalur ngidul sedikit ya teman-teman, karena hanya ini video yang saya ingin reaction di video kali ini. Tapi saya sangat tertarik dengan argumentasi dari Mas Dean Natsir ini karena sangat puitis, penuh metafora kalimat-kalimatnya, dan memang sangat menggambarkan, kalau menurut saya sangat menggambarkan tentang kekuatan Pak Jokowi saat ini. Coba teman-teman, tidak ada partai yang berani secara frontal mengkritik dia kecuali oposisi. Bahkan oposisi sekelas Anies Baswedan saja itu sudah merevisi spirit perubahannya. Dia udah mulai bilang tuh, perubahan tapi kalau ada yang bagus kita lanjutkan. Hanya aja Anies Baswedan muter-muter. Ya itu kan kita akan lanjutkan, karena bukan hanya tentang 2014, bukan hanya tentang 2019 kata dia, tapi sejak Indonesia merdeka. Jadi artinya dia akan melanjutkan sejak dia malu mengakui bahwa dia akan melanjutkan yang baik dari Pak Jokowi, sehingga dia menariknya terlalu jauh ke belakang.
gitu loh. Ini mengenai cita-cita kemerdekaan bla 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 segala macam ya, teman-teman bisa dengar sendiri kan. Jadi keren si abang ini, pemilihan katanya, pemilihan diksinya sangat-sangat powerful menggambarkan kondisi atau kekuatan dari Pak D Jokowi ya. Itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga videonya bisa dinikmati. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.